Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang review materi tema 7, subtema 3 dan 4 dengan tema kebersamaan di sekolah dan tempat wisata. Kita simak baik-baik ya. Muatan materi PKN. Di tema 7, subtema 3 dan 4, kita akan mempelajari tentang keberagaman yang ada di sekolah dan tempat wisata. Keberagaman di sekolah itu ada macam-macam. Yang pertama adalah agama. Keberagaman agama, kita sudah tahu ada banyak sekali agama yang ada di Indonesia dan 6 agama yang telah diakui, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Yang kedua, yaitu kegiatan. Selama di sekolah, kita tentunya memiliki kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang dilakukan teman-teman kita saat jam istirahat. Misalnya saja, saat istirahat, ada teman yang senang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Yang lain ada yang senang bermain dan ada yang suka makan bersama teman-teman. Yang ketiga, yakni ciri tubuh. Ciri tubuh sendiri meliputi tinggi badan, berat badan, warna rambut, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah kegemaran. Tentunya kita punya kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang suka sepak bola, membaca buku, bersepeda, dan lain sebagainya. Meskipun banyak sekali keberagaman di sekolah, tapi kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kita juga tidak boleh mengejek perbedaan yang ada. Selain itu, kita juga harus mensyukuri perbedaan yang ada dan juga tidak memilih-milih teman saat bermain. Dengan kita bersikap bersatu dalam keberagaman, maka akan dapat menciptakan persatuan, suasana akan menjadi damai, belajar di sekolah pun menjadi semangat dan menyenangkan. Kebersamaan tidak hanya dilakukan di sekolah saja loh, tapi juga di tempat wisata. Indonesia kaya akan tempat wisata, contohnya Candi Borobudur, Museum Angkut, dan Batu Secret Zoo. Ada juga Kebun Binatang Surabaya. Semua tempat wisata tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Maka kita juga tidak boleh mengejek tempat wisata kesenangan teman kita. Kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Berikutnya kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Kalian tahu kan Kebun Binatang Surabaya? Nah, Kebun Binatang Surabaya ini berada di kota Surabaya. Di kota Surabaya ada cerita fabel yang terkenal, yaitu cerita tentang Sura dan Baya. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu fabel? Nah, di dalam fabel kita dapat memahami isinya dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan cara seksama. Dengan begitu, kita akan mendapatkan informasi. Informasi yang dapat kita temukan antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Di dalam fabel, tentunya kita akan menemukan percakapan-percakapan di antara para tokohnya. Nah, di dalam percakapan atau kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam fabel, ada yang dinamakan kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Contohnya, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah." Kata wahai tikus yang angkuh dan kata hei ular itu merupakan contoh dari kata sapaan. Kata sapaan sendiri terdiri atas beberapa bentuk, antara lain yaitu nama diri, misalnya nama seseorang seperti Siti, Lina, Wira, dan lain-lain. Kemudian panggilan keluarga, panggilan yang biasa kita ucapkan untuk keluarga kita, misalnya ayah, ibu, kakak, dan adik. Berikutnya yaitu nama gelar atau profesi seseorang, misalnya dokter, nyonya, tuan, ibu guru, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu nama pelaku atau peserta, contohnya penonton dan pendengar. Pada muatan matematika, kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Yang seperti apa yaitu? Nah, kita perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 1 kue coklat. Kue tersebut dipotong dengan cara berikut. 1. Kue
dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap potongan kue menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Pecahan juga sebagai bagian dari sekelompok benda. Misalnya saja, ada 3 buah buku di atas meja. 1 di antaranya diletakkan berdiri. Maka banyak buku yang berdiri dari 3 buku lain dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Di tema 7 ini, kita juga harus pandai menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Misalnya saja, Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik Paman merupakan ayam jantan. Maka berapa ekor jumlah ayam jantan yang dimiliki Paman? Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, semua ayam yang dimiliki Paman harus kita bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ayam jantan sendiri dan ayam betina sendiri. Maka setengah bagiannya adalah jumlah ayam jantan milik Paman, yaitu 4 ekor. Nah anak-anak, itu tadi adalah review materi tema 7, subtema 4, dan subtema 3. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar ya. Terima kasih.